Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kenyataan rohani yang sering kita lihat dalam kehidupan orang percaya. Ada orang yang dahulu sangat berapi-api melayani Tuhan, sangat rajin berdoa, dan begitu mengasihi firman Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, api itu mulai redup. Doanya mulai jarang. Kerinduannya kepada Tuhan mulai berkurang. Hatinya mulai dingin. Masalahnya bukan karena dia tidak memiliki pelita. Masalahnya adalah dia mulai kehilangan minyaknya. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema jangan kehilangan minyakmu. Saudara, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kehidupan dan kesempatan untuk datang mendekat kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah hidup kami, dan menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 13. Berkata demikian, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sebuah peringatan yang sangat serius dari Tuhan Yesus. Yesus sedang berbicara tentang kesiapan rohani. Dalam bagian ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang 10 gadis yang menantikan mempelai laki-laki. 10 gadis ini semuanya membawa pelita. Semuanya menantikan mempelai. Semuanya berada dalam situasi yang sama. Tetapi pada akhirnya hanya 5 yang siap. Perbedaannya hanya satu hal, yaitu minyak. Minyak dalam pengertian rohani sering melambangkan kehidupan rohani yang hidup, urapan Roh Kudus, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tanpa minyak, pelita tidak akan menyala. Demikian juga tanpa kehidupan rohani yang hidup, iman seseorang perlahan-lahan bisa menjadi redup. Karena itu firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita, jangan kehilangan minyak. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Kehidupan rohani tidak boleh hanya berdasarkan penampilan. Saudara yang terkasih, 10 gadis ini kelihatannya sama. Tidak ada yang bisa langsung membedakan siapa yang bijaksana dan siapa yang bodoh. Mereka semua membawa pelita. Mereka semua menunggu mempelai. Secara lahiriah mereka terlihat sama. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar. Tuhan melihat hati. Ada orang yang terlihat sangat aktif secara rohani. Datang ke gereja, melayani Tuhan, terlibat dalam berbagai kegiatan rohani. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat aktivitas. Yang Tuhan lihat keadaan hati kita.
Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Ataukah kita hanya menjalani rutinitas rohani tanpa hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saudara yang terkasih, kehidupan rohani bukan sekedar aktivitas, tetapi hubungan dengan Tuhan. Poin yang kedua, kehidupan rohani harus terus diisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan antara gadis yang bijaksana dan yang bodoh sangat sederhana. Yang bijaksana membawa minyak cadangan, artinya mereka mempersiapkan diri. Mereka tidak hanya memikirkan keadaan sekarang, tetapi juga memikirkan masa depan. Dalam kehidupan rohani kita juga demikian. Iman tidak bisa bertahan hanya dengan pengalaman masa lalu. Tidak cukup kita hanya berkata, saya dulu pernah mengalami Tuhan. Saya dulu pernah dipakai Tuhan. Atau saya dulu pernah rajin berdoa. Yang penting bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi keadaan kita hari ini. Apakah hari ini kita masih berdoa? Apakah hari ini kita masih membaca firman Tuhan? Apakah hari ini kita masih memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan? Minyak rohani harus terus diisi. Bagaimana cara mengisinya? Dengan doa, dengan membaca firman Tuhan, dengan penyembahan kepada Tuhan, dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Jika kita berhenti mencari Tuhan, pelita rohani kita perlahan-lahan akan menjadi redup. Poin yang ketiga, kehidupan rohani tidak bisa dipinjam. Saudaraku yang terkasih, ketika pelita gadis-gadis yang bodoh mulai padam, mereka meminta minyak kepada yang bijaksana, tetapi mereka tidak bisa memberikannya. Mengapa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipinjam. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa dipinjam. Iman tidak bisa dipinjam. Kehidupan rohani tidak bisa dipinjam. Kita tidak bisa hidup dari iman orang lain. Tidak bisa bergantung pada iman pendeta. Tidak bisa bergantung pada iman orang tua. Tidak bisa bergantung pada iman pasangan. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Poin yang keempat, hidup berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah peringatan. Berjaga-jagalah. Artinya hidup dengan kesadaran rohani. Hidup dengan kesiapan. Hidup dengan hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Dunia ini semakin hari semakin penuh dengan tantangan. Kesibukan hidup sering membuat orang mulai jauh dari Tuhan. Masalah hidup sering membuat orang kehilangan fokus kepada Tuhan. Karena itu, kita harus menjaga kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita sibuk dengan banyak hal, tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jagalah minyak rohani kita. Jangan sampai hati kita menjadi dingin. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Mari kita kembali kepada Tuhan. Perbaharui kehidupan doa kita. Perbaharui kerinduan kita akan firman Tuhan. Biarlah api Roh Kudus tetap menyala di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dunia ini semakin hari semakin gelap. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap menjadi terang. Dan terang itu hanya bisa menyala jika ada minyak. Karena itu, ingatlah firman Tuhan pagi hari ini. Jangan kehilangan minyakmu. Jagalah kehidupan rohani kita. Tetaplah hidup dekat dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk menjaga kehidupan rohani kami. Ampuni jika kami selama ini kami mulai menjauh dari-Mu. Jika doa kami mulai berkurang dan kerinduan kami kepada firman-Mu mulai pudar. Hari ini kami datang kembali kepadamu. Isi kembali hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Bangkitkan kembali api rohani di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, dan membuat hidupmu tetap menyala bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada banyak orang, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.